Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama channel ini, channel yang konsisten memberikan berita dan informasi untuk teman-teman semuanya. Bagaimana kondisi terbaru dari sirkuit Mandalika pada tanggal 26 Agustus 2023. Dan kita melihat apa saja informasi terbaru dan bagaimana kondisi saat ini sirkuit Mandalika yang sebentar lagi akan melakukan pergelaran event balapan MotoGP. Dan tentunya sirkuit Mandalika terus memperbanyak acara-acara balapan nasional, dan tentunya juga sirkuit Mandalika akan terus membangun fasilitas-fasilitas dan progres-progres yang saat ini masih dalam tahap proses pengerjaan. Ya, dan jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan segala rezekinya dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya, dan jadi Indonesia kembali menjadi salah satu negara tuan rumah bagi ajang balap internasional MotoGP pada tahun 2023 ini. Dan untuk kedua kalinya sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan menjamu para pembalap motor kelas dunia pada 13 sampai dengan 15 Oktober 2023. Jadi balapan dengan tajuk Indonesia GP akan menjadi seri ke-15 dari 20 seri yang dijadwalkan pada musim ini, yang akan mempertandingkan 3 kelas, yaitu Moto2, Moto3 dan MotoGP. Dan PT Mandalika Grand Prix Association MGPA dan Ikatan Motor Indonesia dan juga Dendara sebagai kru penyelenggaraan kegiatan Brand Gathering MotoGP 2023 dan Pertamina Grand Prix of Indonesia di Jakarta kemarin. Acara ini dihadiri oleh Ketua MPR sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia. Dan Direktur Komunikasi Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam sambutannya menyatakan dukungan membagi pergelaran MotoGP Mandalika 2023 mendatang. Dan MotoGP ini merupakan satu olahraga yang paling bergensi di dunia, dan kita patut mendukungnya dan patut mensosialisasikannya, dan kita harus hadir semua ke sana sebagai bentuk dukungan kita sebagai anak bangsa, dan bahwa kita mampu mengadakan pertunjukan atau perlombaan otomotif kelas dunia, ucap Bambang Susatyo. Dan Direktur Utama MGPA Priandi Satria mengatakan Brand Gathering hari ini untuk menggalang dukungan bagi penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 di sirkuit Mandalika. Ya, jadi sebagai promotor event, MGPA memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan ajang balap bergengsi ini, dan kami bersinergi dengan Dendara dan co-promotor untuk menyuguhkan rangkaian MotoGP 2023 di Mandalika menjadi sebuah atraksi yang sangat menarik, dan bukan hanya aspek race namun juga non-race yang akan memberikan multi-filler efek bagi berbagai pihak di sirkuit Mandalika. Dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia selaku pengembangan KIK Mandalika menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung penyelenggaraan event MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit. Ya, dan jadi Direktur Operasi ITDC Treyureza Waroka yang mengatakan penyelenggaraan MotoGP Mandalika sebagai cara memperkuat ikon The Mandalika sebagai sport tourism di Nusa Tenggara Barat. Dia mengatakan penyelenggaraan MotoGP di KIK Mandalika membawa peluang besar bagi Nusa Tenggara Barat dan juga bangsa Indonesia untuk membuktikan kesiapan sebagai tuan rumah event balap motor internasional yang bergengsi dan spektakuler ini, tuturnya. Dan untuk mendukung kesiapan kawasan The Mandalika menyambut penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2023,
ITDC telah melakukan kesiapan infrastruktur dasar kawasan seperti akses jalan kawasan, trotoar, penerangan jalan umum, area parkir, jaringan utilitas listrik, air bersih, dan internet. Ya, Bazar de Mandalika yang menjadi area usaha mikro kecil dan menengah UMKM traffic management, sistem pengamanan, manajemen pemadam kebakaran, penanganan sosial dan pengendali satwa, hingga waste manajemen dan penyediaan transportasi kawasan. Dan sebagai co-promotor Diandara dan CEO siap untuk menghadirkan beragam seed event yang sangat menarik, antara lain program Mandalika Batch, yakni konser musik dari artis internasional. Dan Presiden Direktur Diandara dan Daswar Marpaung yang mengatakan program acara lain seperti Bikers Lot disiapkan untuk turut memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung dan penggemar otomotif balapan. Dan dia mengatakan, kami menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa dalam destinasi ini dan dampak positif yang dihasilkan oleh MotoGP tidak terbatas pada satu sektor saja, tapi berbagai industri yang berdampak langsung pada perekonomian lokal di sekitaran sirkuit Mandalika. Ya, MGPA mengatakan kami juga memahami pentingnya elemen hiburan dan kenyamanan dalam sebuah event balap. Oleh karena itu, kami akan mengelola acara pendukung tambahan di sekitar arena balap seperti test ride area, entertainment, dan food dan beverage area. Dan Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism and Development Corporation atau ITDC, Arya Rispati mengatakan kerjasama dengan PT Indonesia Paradise Property Tbk ya dalam membangun kompleks lapangan padel tenis di KIK Mandalika juga di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Dua Bali merupakan keseriusan dalam meningkatkan fasilitas wisata olahraga dan hiburan di dua destinasi tersebut. Ya, Air menyatakan ITDC menyediakan lahan seluas 9.600 meter persegi di Mandalika dan untuk membangun lapangan padel tenis ya tersebut, sementara biaya investasi sepenuhnya ditanggung oleh INPP. Dan kerjasama ini merupakan sebagai langkah besar dalam mendukung pertumbuhan komunitas pemain padel baik di Indonesia maupun internasional, serta memberikan dorongan positif terhadap pengembangan sektor pariwisata. Dan saat menandatangani nota kesepahaman membangun kompleks lapangan padel tenis di Jakarta Rabu. Jadi sirkuit Mandalika juga akan dibangun lapangan padel tenis yang akan dibangun di sirkuit Mandalika. Ya, dan jadi Ari menyebut lapangan padel kian menambah fasilitas olahraganya yang sebelumnya telah diisi oleh sirkuit Mandalika, dan juga ada equestrian estate atau kawasan berkuda yang ditargetkan rampung pada Mei 2024. Dan Ari menilai hal juga menjadi upaya dalam meningkatkan brand awareness Mandalika yang tidak sekedar lokasi untuk event MotoGP saja. Dia mengatakan padahal sirkuit itu hanya 40 hektar dari total luas KIK Mandalika yang mencapai 1.175 hektar. Kami diminta holding in journey mengupayakan ITDC sebagai perusahaan pengembangan pariwisata, bukan EU, ucap Ari ya, dengan fasilitas modern dan berstandar internasional. Ari berharap kompleks lapangan padel ini menjadi pusat kegiatan olahraga bagi semua kalangan masyarakat, mulai dari pemula hingga para profesional. Dan Ari menyampaikan lapangan padel dapat menjadi wadah untuk menciptakan atlet-atlet pada berbakat ya. Dan dengan adanya fasilitas padel bertaraf internasional ini tentunya dapat menambah peluang kawasan di Mandalika dan dua Nusa di Mandalika sebagai kawasan kelas dunia. Dan Direktur Utama INPP Antoni Prabowo Susilo mengatakan pembangunan lapangan padel menelan biaya investasi sekitar 1 juta sampai dengan 2 juta dolar atau sekitar dengan 15,2 miliar rupiah sampai dengan 30,6 miliar rupiah, dan untuk satu lokasi yakni di kawasan ekonomi Mandalika.
Ya, jadi dengan semangat optimisme berharap pembangunan fasilitas kompleks lapangan padel tenis di Mandalika dan Nusa Dua akan menjadi tonggak penting dalam menunjukkan olahraga padel dan sektor pariwisata nasional. Dan Anthony menyebut ya, kolaborasi ini adalah contoh konkret bagaimana sektor swasta dapat berkontribusi dalam memajukan olahraga dan pariwisata di Indonesia. Ya, jadi sirkuit Mandalika juga akan membangun lapangan padel tenis ya yang berlokasi di sirkuit Mandalika, dan pacuan kuda akan juga dibangun di sekitaran sirkuit Mandalika. Jadi masih belum tahap-tahap proses pembangunan di KIK Mandalika ini masih jauh, masih dalam tahap proses. Jadi teman-teman tunggu saja ya proses penyelesaian yang ada di sekitaran kawasan KIK Mandalika ini. Ya, jadi inilah berita yang dapat Admin sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan atas channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan dilancarkan segala urusannya. Ya, Admin akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.